Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi perkuliahan kita hari ini tentang perencanaan pembangunan daerah, yaitu kita akan membahas mitigasi bencana alam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab melindungi seluruh aset berupa sumber daya manusia dan infrastruktur yang ada dari ancaman bencana. Dan di dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 tersebut juga ditemukan bahwa kebijakan strategis yang perlu dikembangkan, yang pertama yaitu menetapkan kebijakan penanggulangan bencana, khususnya pengurangan risiko bencana selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Yang kedua, pembuatan perencanaan pengurangan risiko bencana secara terpadu dengan program pembangunan. Di dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana juga dikemukakan bahwa masyarakat mempunyai hak memperoleh informasi tentang pendidikan, pelatihan, dan perlindungan. Yang kedua, masyarakat berperan serta dalam perencanaan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, bahwa masyarakat mempunyai kewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana serta menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Di dalam pelaksanaannya, mitigasi harus dilakukan secara menyeluruh dan pada beberapa bencana seperti banjir, tanah longsor, tsunami, gunung berapi, dan sebagainya. Mitigasi harus dilakukan pada sumber bencana dan mitigasi pada wilayah yang akan terkena bencana. Jadi kita harus melakukan mitigasi ini pada sumber bencana dan pada wilayah yang akan terkena bencana. Berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2006 dikemukakan bahwa potensi bencana di Indonesia yaitu berupa banjir, bencana tanah longsor, bencana letusan gunung api, bencana gempa bumi, bencana tsunami, bencana kebakaran, bencana kekeringan, bencana angin siklon tropis, bencana wabah penyakit yang seperti sekarang terjadi, yaitu COVID-19. Dan yang ke-10 bencana kegagalan teknologi serta bencana yang diakibatkan oleh adanya konflik. Kebijakan mitigasi bencana, yaitu yang pertama, dalam setiap upaya mitigasi bencana perlu membangun persepsi yang sama bagi semua pihak, baik jajaran aparat pemerintah maupun segenap unsur masyarakat. Perlu kita melakukan ketentuan langkah mitigasi ini diatur dalam pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan prosedur tetap yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Kebijaksanaan mitigasi yang kedua yaitu pelaksanaan mitigasi bencana dilaksanakan secara terpadu, terkoordinir yang melibatkan seluruh potensi pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga, upaya preventif
harus diutamakan agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalisir. Dan yang keempat, penggalangan kekuatan melalui kerjasama dengan semua pihak, pemberdayaan masyarakat, serta melakukan kampanye. Strategi mitigasi bencana, yaitu pertama kita harus melakukan pemetaan, pemantauan, penyebaran informasi, sosialisasi dan penyuluhan, pelatihan kependidikan, dan peringatan dini. Manajemen mitigasi bencana, yaitu yang pertama, penguatan institusi penanganan bencana. Yang kedua, meningkatkan kemampuan tanggap darurat, meningkatkan kepedulian dan kesiapan masyarakat pada masalah-masalah yang berhubungan dengan risiko bencana. Yang keempat, meningkatkan keamanan terhadap bencana pada sistem infrastruktur dan utilitas. Yang kelima, meningkatkan keamanan terhadap bencana pada bangunan strategis dan penting. Yang keenam, meningkatkan keamanan terhadap bencana daerah, perumahan, dan fasilitas umum. Yang ketujuh, meningkatkan keamanan terhadap bencana pada bangunan industri dan kawasan industri. Yang kedelapan, meningkatkan keamanan terhadap bencana pada bangunan sekolah dan anak-anak sekolah. Yang kesembilan, meningkatkan keamanan terhadap bencana dan kaedah-kaedah bangunan, tahan gempa dan tsunami, serta banjir dalam proses pembuatan konstruksi baru. Yang ke-10, meningkatkan pengetahuan para ahli mengenai fenomena bencana, kerentanan terhadap bencana, dan teknik-teknik mitigasi. Yang ke-11, memasukkan prosedur kajian risiko bencana ke dalam perencanaan tata ruang tata guna lahan. Yang ke-12, meningkatkan kemampuan pemulihan masyarakat dalam jangka panjang setelah terjadi bencana. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih pula telah mendengarkan video ini. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.